Pernahkah Anda berpikir kalau kotak hitam putih kecil yang sering banget Anda scan setiap hari, itu sebenarnya bisa menyimpan bahaya besar? Ya, selamat datang di ulasan kita kali ini, di mana kita bakal membongkar habis bahaya tersembunyi dari sebuah teknologi yang mungkin sudah terlalu kita percayai. Bersiaplah, karena info ini bakal ngubah cara Anda berinteraksi dengan dunia digital di sekitar Anda. Coba deh ingat-ingat sejenak kapan terakhir kali Anda nge-scan kode QR. Mungkin pas lagi mau lihat menu di kafe, bayar parkir, atau sekedar ngecek resi paket. Praktis dan instan banget kan? Tinggal scan, langsung beres. Tapi pernah kepikiran nggak sih ada jebakan di balik kepraktisan itu? Faktanya nih, sekitar 73% dari kita main scan aja tanpa mikir dua kali. Kita semua udah terbiasa ngasih kepercayaan penuh sama kode-kode ini. Dan sayangnya, kepercayaan buta inilah yang sekarang lagi dieksploitasi habis-habisan sama para peretas di luar sana. Biar kebayang skalanya, ini bukan cuma teori ya. Data menunjukkan kalau rata-rata ada lebih dari 11.000 deteksi kode QR berbahaya setiap harinya. Bayangin aja, 11.000 jebakan ditebar tiap hari secara diam-diam di seluruh dunia. Nah, buat paham gimana ancaman kompleks ini bekerja, kita bakal ngebahas kebangkitan serangan ini, cara pintar mereka ngakalin sistem keamanan perusahaan, dan yang paling penting, langkah-langkah nyata apa yang bisa kita ambil buat melindungi diri. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama buat kenalan lebih jauh sama monster jenis apa yang lagi kita hadapi ini. Namanya quishing, gabungan dari kata QR code dan phishing. Gampangnya, quishing ini tuh ibarat kuda Troya versi modern. Penjahat siber pakai tampilan polos dari kode QR buat nyembunyiin niat jahat mereka. Anda mungkin mikir lagi asik buka menu kopi, tahu-taunya tanpa sadar HP Anda lagi ngunduh malware yang berbahaya. Dan kalau kita lihat datanya, ini yang paling menarik. Hampir 90% dari serangan ini tuh cuma punya satu target utama, nyuri kredensial login dan data sensitif Anda. Mereka nincer banget password Anda, akses ke email kantor, sampai ke detail rekening bank yang Anda punya. Terus, apa bedanya sama phishing biasa? Gini, kalau phishing biasa, kan seringnya lewat link yang diklik di komputer kantor, yang mana udah dijaga ketat sama firewall perusahaan. Nah, quishing ini pintar cari celah. Serangan ini sukses karena biasanya kita nge-scan kode QR itu pakai HP pribadi, kita di luar pengawasan sistem keamanan. Jadi wajar kalau filternya tembus. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana serunya permainan kucing-kucingan tingkat tinggi antara peretas dan tim keamanan siber. Mengutip dari Internet Storm Center, inovasi itu nggak cuma milik tim keamanan. Begitu sistem pertahanan kita makin canggih dalam mendeteksi gambar jahat, para penyerang ini juga ikut-ikutan beradaptasi dengan cepat. Mereka terus putar otak, cari celah baru, biar jebakan mereka tetap nggak kelihatan. Contoh kecerdikan mereka yang paling gila tuh ini. Percaya nggak, peretas sekarang bisa bikin kode QR tanpa menggunakan file gambar sama sekali. Gantinya, mereka pakai bahasa pemrograman tabel HTML dengan ribuan kotak hitam putih. Buat mata kita, bentuknya ya persis kode QR. Tapi buat mesin pemindai antivirus di email, itu cuma kelihatan kayak teks kosong aja. Bener-bener buta mereka. Cerdik banget kan? Nggak cuma itu, penyerang juga sering pakai pemendek URL dinamis, biar bisa gonta-ganti link tujuan kapan aja. Dan tebak, sektor mana yang jadi target favorit mereka? Yap, layanan keuangan kena hantaman paling keras, sekitar 29% dari total serangan. Mereka jelas lari ke tempat di mana uang dan data mahal itu ngumpul. Lanjut ke bagian ketiga, mari kita kupas lebih dalam gimana persisnya HP pintar kita bisa dimanipulasi sama kode-kode jahat ini. Jadi, peretas sekarang nyelipin yang namanya deep links ke dalam kode QR. Begitu di-scan, kodenya nggak ngebuka browser web, tapi malah langsung ngebajak aplikasi yang udah ada di HP Anda. Mereka bisa memicu aplikasi kripto buat transfer dana tanpa izin, ngambil alih akun WhatsApp Anda, atau bahkan iseng masukin link meeting berisi virus ke dalam kalender kerja Anda. Dan yang lebih seram lagi, kode QR ini bisa maksa HP Anda buat langsung ngunduh aplikasi bodong. Ini otomatis ngelewatin semua penjagaan super ketat dari Google Play Store atau Apple App Store. Aplikasi palsu ini, yang sering nyamar jadi aplikasi pembersih HP, bakal minta izin ekstrim, mulai dari akses ke kamera sampai ngintip memori penyimpanan Anda. Di bagian keempat ini, kita bakal lihat kalau semua teknis yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah tadi sebenarnya benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Ancaman ini nyata dan ada di mana-mana. Di Florida, ada penjahat yang nempel stiker QR palsu tepat di atas meteran parkir buat nyuri kartu kredit. Di area perkantoran, karyawan sering dapat email palsu berlogo Microsoft yang maksa mereka nge-scan QR darurat.
Bahkan di level perang geopolitik, taktik wishing dipakai buat ngebajak akun militer di aplikasi Signal di Ukraina. Mengerikan bukan? Oh iya, buat Anda yang kebetulan pegang posisi kepemimpinan atau manajerial, dengerin ini baik-baik. Eksekutif itu 40 kali lebih rentan ditargetin sama serangan ini. Kenapa? Karena peretas tahu pasti, para bos inilah yang pegang kunci emas menuju data penting dan dana perusahaan. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Ini bagian terpenting. Buku pedoman kita untuk ngebentengin diri dan bisnis dari quashing. Ada beberapa langkah krusial yang wajib Anda lakuin. Pertama, latih tim Anda pakai simulasi serangan yang serealistis mungkin. Kedua, perusahaan harus pasang filter email canggih yang bisa mendeteksi kode tersembunyi. Ketiga, buat di dunia nyata, biasain meraba kode QR fisik, cek ada stiker mencurigakan nggak. Dan terakhir, selalu gunakan aplikasi scanner yang ngasih petinjau URL sebelum otomatis ngebuka linknya. Kalau boleh dirangkum, hal terpenting yang harus Anda ingat dari sesi kali ini adalah ubah mindset Anda. Mulai sekarang, anggaplah kode QR itu sama persis kayak link nyasar di email dari orang yang nggak Anda kenal. Anda nggak bakal asal klik link aneh kan? Nah, terapkan rasa curiga yang sama persis setiap kali Anda mau nge-scan kode QR. Berbekal pengetahuan yang udah kita bahas tadi, Anda sekarang adalah garis pertahanan terakhir. Jadi pertanyaannya, lain kali Anda ketemu kode QR yang kelihatan praktis banget di jalan, apa yang bakal Anda lakuin? Asal scan atau berhenti sejenak buat mempertanyakannya? Tetap waspada, jangan sampai kepraktisan ngebawa petaka, dan terima kasih sudah menyimak ulasan ini.